Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran dan menjadi bacaan sah dalam sholat. Jadi setiap muslim wajib hafal ya. Al-Fatihah juga memiliki keutamaan fadilah yang luar biasa bagi seorang muslim. Tapi, berbeda dengan iblis yang sebaliknya. Dengan turunnya Al-Fatihah ini membuat iblis tak berdaya dan terkapar. Bagaimanakah kisahnya? Tonton video ini sampai selesai ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas, surat Al-Fatihah atau surat yang memiliki nama lain As-Sab'ul Matsani ialah diturunkan di kota Mekah, yakni termasuk surat Makkiyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hurairah, Ibnu Yasar, dan Az-Zuhri, surat Al-Fatihah termasuk Madaniyah. Namun beberapa ulama berpendapat bahwa surat Al-Asas atau Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali, di Madinah dan juga di Mekah. Dan di antara perbedaan pendapat tersebut, menurut Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi mengatakan yang mendekati kebenaran adalah diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Keutamaan surat Al-Fatihah atau surat yang disebut Ummul Quran ini karena surat ini mencakup seluruh tujuan agama. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan keutamaan-keutamaannya yang sangat banyak antara lain dapat menyembuhkan penyakit. Keutamaan Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit sebagai obat juga disebut sebagai Asy-Syifah yang berarti obat. Dalam kitab Fadhail Suwar wa Ayat Qur'aniyah karya Sayyid Muhammad Sa'ad Ibnu Alawi Al-Idrusi dijelaskan bahwa Abdul Malik bin Umair mengatakan, surat yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah obat bagi berbagai macam penyakit dalam firman-Nya, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Ada korelasi penting antara surat Al-Fatihah dan sholat, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak dikatakan sholat seorang jika tanpa surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah menjadi salah satu rukun yang wajib dilakukan dalam sholat, baik fardu maupun sholat lainnya. Turunnya surat Al-Fatihah begitu dramatis, bahkan ketika turun, iblis begitu kesakitan dan terkapar tak berdaya. Diceritakan dalam kitab Abwabul Farad karangan Sayyid Muhammad Alawi dan juga kutipan dari beberapa kitab lainnya, bahwa ketika surat Al-Fatihah diturunkan, iblis terbaring kesakitan, sehingga para anak buahnya mengunjunginya. Setan-setan begitu penasaran ada apa gerangan hingga sang rajanya mengalami demikian. Ketika para setan datang menjenguk iblis berkata, kalian tidak usah jenguk saya, mendatangkan obat atau dokter. Saya ini bukan sakit fisik, tapi sakit saya karena turunnya sebuah surat, yang surat tersebut, yang ketika surat-surat itu dilafadzkan, pasti akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka, dan sekarang mereka telah mempunyai tamengnya. Lalu bagaimana dengan iblis dan setan supaya cita-cita tersebut tetap berjalan dan sukses? Iblis berkata, kita bikin manusia lupa, sehingga mereka tidak bisa membaca lagi. Karena ketika mereka membacanya,
kita pasti keok dan kalah. Jadi ketika kita jarang membaca surat Al-Fatihah, berarti itu adalah sebagian dari kemenangan iblis, tentang bagaimana iblis melalaikan kita untuk membaca Al-Fatihah. Sedangkan umat muslim siapa dan di mana yang tidak hafal Al-Fatihah? Lalu bagaimana iblis dapat menghentikan kita agar kita lupa tidak membaca Al-Fatihah? Dari sinilah ada korelasi penting antara surat Al-Fatihah dan sholat. Ada korelasi penting antara surat Al-Fatihah dan sholat, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak dikatakan sholat seorang jika tanpa surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah menjadi salah satu rukun yang wajib dilakukan dalam sholat, baik fardu maupun sholat lainnya. Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah dan dijauhkan dari gangguan iblis. Amin. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah, dan jika ada salah, hilaf, itu dari pribadi saya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.